Jauh di dataran tinggi Meksiko, di mana kabut menyelimuti Danau Texcoco, pernah berdiri sebuah peradaban yang menantang batas imajinasi manusia. Bayangkan kamu berdiri di tengah kota metropolitan yang megah, dikelilingi oleh kanal-kanal air yang jernih, dan piramida batu yang menjulang tinggi hingga menyentuh awan. Inilah Tenochtitlan, ibu kota megah Kekaisaran Aztec, yang berdiri di tengah Danau Texcoco. Dianggap sebagai salah satu pencapaian arsitektur dan teknik sipil terbesar dalam sejarah manusia, kota ini adalah bukti nyata kejeniusan sebuah peradaban. Di pusat kotanya, berdiri bangunan besar bernama Templo Mayor, sebuah piramida raksasa yang menjulang tinggi ke langit sebagai simbol kekuatan spiritual dan politik. Di masa kejayaannya, pada abad ke-15, kebersihan dan keteraturan kota ini bahkan membuat para penjelajah Eropa terpana, menyebutnya lebih indah daripada Venesia. Inilah jantung peradaban Mesoamerika, sebuah metropolitan kuno yang memadukan keindahan seni, kecanggihan teknologi, dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Bangsa Aztec bukanlah sekadar pembangun yang hebat atau petani yang cerdas. Mereka adalah bangsa yang hidup dalam ketakutan yang mendalam akan kiamat. Dan di balik semua kejayaan bangsa Aztec, ada sebuah aroma yang tajam dan tak akan pernah hilang dari ingatan manusia. Aroma darah yang mengering di bawah terik matahari Meksiko. Bagi kita hari ini, praktik pengorbanan manusia mungkin terdengar seperti mimpi buruk yang sangatlah tidak manusiawi. Namun, masyarakat Aztec di abad ke-15 menganggap itu bukanlah suatu kekejaman. Bagi mereka ini adalah tentang kelangsungan hidup semesta. Dalam kepercayaan kuno bangsa Aztec, dunia yang kita pijak saat ini bukanlah dunia yang pertama. Mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa matahari. Menurut kosmologi mereka yang kompleks, alam semesta adalah sebuah panggung besar yang telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali sebanyak 4 kali. Setiap era yang mereka sebut sebagai matahari berakhir dengan bencana dahsyat yang menyapu bersih seluruh kehidupan. Kini, kita hidup di bawah matahari kelima, era terakhir yang diciptakan melalui pengorbanan para dewa di Teotihuacan. Sebagai balasannya, manusia memiliki hutang darah kepada para dewa. Dan jika manusia berhenti mempersembahkan jantungnya, maka matahari akan berhenti bergerak, kegelapan akan menyelimuti bumi, dan kiamat akan tiba. Bagi bangsa Aztec, darah adalah air yang berharga, bahan bakar yang menjaga alam semesta tetap berputar. Tetapi, pernahkah kalian bertanya, siapakah orang-orang yang harus menaiki tangga piramida untuk dikorbankan kepada dewa matahari? Ternyata mayoritas dari mereka adalah tawanan yang kalah perang. Bangsa Aztec memiliki tradisi unik yang mereka sebut sebagai perang bunga. Sebuah pertempuran yang diatur sedemikian rupa, bukan untuk merebut wilayah, melainkan untuk menangkap prajurit musuh hidup-hidup. Semakin tinggi pangkat dari prajurit musuh yang ditangkap, maka semakin berharga ia sebagai persembahan. Bagi seorang prajurit Aztec, menjatuhkan lawan tanpa menghabisi nyawanya adalah bentuk pencapaian tertinggi dan bukti kehebatan yang luar biasa. Namun ternyata tidak semua korban adalah musuh dari bangsa Aztec. Dalam kasus-kasus tertentu, warga Aztec sendiri, termasuk wanita dan anak-anak, juga ikut dikorbankan. Ritual untuk dewa hujan, Tlaloc, adalah yang paling memilukan. Bagi bangsa Aztec, Tlaloc adalah dewa pemberi kehidupan. Masyarakat Aztec percaya bahwa tanpa restu Tlaloc, tanah mereka akan merengkah, jagung akan layu, dan kelaparan akan menyapu seluruh kekaisaran. Namun, harga yang harus dibayar untuk setetes hujan sangatlah mahal. Ritual ini melibatkan anak-anak kecil yang dipilih secara khusus, yang dianggap sebagai perwakilan kemurnian. Semakin banyak mereka menangis, semakin baik pula panen yang akan didapat. Fakta inilah yang seringkali menjadi bagian paling sulit untuk diterima oleh para arkeolog modern. Puncak dari segala ritual ini terjadi di Templo Mayor, piramida kembar raksasa, di pusat Tenochtitlan, di mana bangsa Aztec akan mengadakan sebuah upacara besar pengorbanan. Korban akan dipakaikan hiasan yang melambangkan dewa yang akan diberi persembahan. Mereka akan menaiki ratusan anak tangga batu, dengan diiringi suara drum kulit ular yang berdentum rendah, dan asap kemenyan yang sangat tebal. Di puncak piramida, 5 tetua sudah menunggu. 4 tetua memegang tangan dan kaki korban persembahan. Sementara tetua kelima memegang pisau obsidian, batu vulkanik yang lebih tajam daripada silet bedah di masa sekarang. Hanya dengan satu sayatan cepat di bawah tulang rusuk, pendeta akan merogoh ke dalam rongga dada dan mengeluarkan jantung yang masih berdetak. Jantung itu kemudian diletakkan di wadah batu yang disebut cuasik. Yang lebih mengerikan adalah, tubuh yang tak lagi bernyawa itu akan dilemparkan menuruni anak tangga piramida yang terjal, berbenturan dengan batu demi batu, hingga akhirnya berhenti di dasar. Namun, bagi bangsa Aztec, tubuh itu bukan lagi milik manusia. Ia telah menjadi wadah suci yang telah dikosongkan, dan tengkoraknya akan dipajang di sebuah rak kayu besar yang menampung ribuan tengkorak manusia lainnya. Bangsa Aztec beranggapan bahwa tengkorak-tengkorak tersebut sebagai penanda kekuasaan dewa
dan kekuatan militernya. Tetapi jika ditelusuri, berdasarkan bukti arkeologisnya, sebenarnya berapa banyak manusia yang telah dikorbankan? Catatan sejarah dari penjajah Spanyol, seperti Hernán Cortés, mengklaim bahwa angkanya sangatlah fantastis, mencapai puluhan ribu orang dalam satu perayaan 4 hari. Ini terjadi saat peresmian perluasan Templo Mayor pada tahun ke-1487. Banyak sejarawan awalnya menganggap laporan Spanyol ini hanyalah propaganda untuk membenarkan penjajahan mereka. Namun, penemuan arkeologi baru-baru ini di Mexico City telah mengubah pandangan tersebut. Pada tahun 2015, para arkeolog menemukan Huey Zompantli, menara tengkorak raksasa yang berisi ribuan sisa-sisa manusia, termasuk wanita dan anak-anak. Dari sejarah bangsa Aztec inilah muncul suatu pertanyaan, sejauh mana manusia bersedia pergi atas nama keyakinan? Bangsa Aztec membangun peradaban yang luar biasa, dengan astronomi yang akurat, sistem pertanian yang canggih, dan seni yang indah. Namun semua itu berakar pada satu fondasi yang mengerikan, pengorbanan nyawa. Kalau kalian suka dengan fakta sejarah yang membuat kita berpikir ulang apa itu konsep ketakutan, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian makin tahu